Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta kepada saudara-saudara sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Diaken Johansen. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 yang merupakan nats pembimbing kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih,
pelanggaran dan kesalahan, segala kekurangan kami umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman.
Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 hingga 3. Hosea 6 ayat 1 hingga 3. Kalau kita sudah menemukannya, biarlah kita terbuka, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan seluruh suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Hosea. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah hari kedua. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada hari ini diberikan judul Berbalik Mengenal Tuhan dan Dipulihkan. Kitab Hosea adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama yang bertemakan tentang penghukuman Allah dan kasih penebusan Allah bagi umatnya. Hosea merupakan salah satu nabi kecil yang memiliki arti keselamatan. Ia dipercayakan oleh Allah melayani kerajaan Israel Utara, secara khusus karena kehancuran rohani serta moral yang dimiliki Israel Utara. Secara garis besar, kitab Hosea berisi tentang penghukuman dan kebinasaan yang akan datang bagi umat yang telah berdosa. Hosea menjalankan tugas sebagai nabi di masa pemerintahan Raja Yerobeam II dan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nubuat Hosea merupakan cara Allah untuk mengingatkan Israel agar mengalami pertobatan dari perilaku penyembahan berhala. Kitab ini secara langsung mengingatkan bahwa penghukuman Allah berlaku bagi orang berdosa.
Namun setelah menghukum, Allah tidak membiarkan umatnya, melainkan ada masa dan waktu Allah melakukan penebusan dan pemulihan hidup bagi umat yang sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam jalan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perikop kita saat ini merupakan teks yang sangat jelas, secara jelas menunjukkan tindakan-tindakan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Ayat pertama diingatkan bahwa penghukuman yang dialami umat berasal dari Allah. Hidup dalam penghukuman bukan kehidupan yang mudah, karena hal itu membawa kepada kebinasaan dan kesia-siaan. Namun Nabi Hosea mengingatkan kepada umat bahwa kebinasaan hidup akan berakhir jikalau umat sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, umat diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, karena Allah yang menghukum mereka adalah Allah juga yang akan menebus dari penghukuman, bahkan memulihkan kehidupan umat jika mereka sungguh-sungguh datang, berbalik dan terus mengenal Allah secara benar. Ayat kedua, Nabi Hosea semakin memberikan penegasan kepada umat bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan yang baru bagi umatnya. Kehidupan umat Israel dalam penghukuman diibaratkan bahwa hidup mereka telah mati dan tidak bisa menghidupkan kehidupan yang telah mati. Tetapi hanya Allah yang sanggup dan mampu menghidupkan umat kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk membebaskan umat dan menghidupkan dalam kehidupan yang baru. Namun kehidupan yang baru dari Allah dapat dirasakan ketika benar-benar berani berbalik arah 180 derajat dan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Umat dituntut untuk bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi lebih dituntut untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui perikop kita saat ini ada beberapa relevansi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu yang pertama, sadar dan pahami bahwa Allah yang kita sembah dan agungkan ialah Allah yang Maha Kudus, yang penuh kasih. Karena itu Allah tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Apapun bentuk kejahatan, kekerasan, dan pelanggaran harus kita jauhi dan singkirkan sebagai anak-anak Allah, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat untuk banyak orang. Hal yang kedua, ketika kita menjalani kehidupan ini diperhadapkan dengan banyak pilihan yang menggiurkan, menyenangkan dari penglihatan dari kacamata dunia, maka firman Tuhan saat ini mau mengingatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan kacamata iman kepada Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua ini hidup di dalam dunia ini, diperhadapkan dengan arus duniawi. Tapi kita sebagai orang percaya, janganlah kita hanyut dengan arus duniawi.
Marilah kita mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan hiduplah dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang adalah penghulu kehidupan ini. Hal yang ketiga, pertobatan yang sejati kepada Allah bukan hanya berkata bahwa akan berbalik kepada Tuhan, tetapi dilanjutkan dengan perbuatan dan tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita dipermainkan, kita mempermainkan Tuhan dengan mengatakan bahwa kita berbalik kepada Tuhan. Melainkan kita harus mewujud nyatakan melalui tindakan dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak dan mudah kita menemukan pertobatan palsu di masa ini. Tandanya di bibir mengaku dosa, tetapi di hati tetap menikmati kejahatan, atau bertobat bukan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, tetapi hanya demi terhindar dari konsekuensi dosa. Dengan demikian, bahwa kita hidup dalam kemunafikan. Allah tidak berkenan dengan yang munafik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan terus-menerus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa dengan sering beribadah, memberi persembahan yang banyak sudah menjadi jaminan hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Hal ini hanyalah salah satu bagian dari merespon keselamatan yang dari Tuhan. Yang lebih penting adalah bagaimana dalam menjalani hidup ini kita memberikan hidup kita berkenan kepadanya. Selain itu, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentunya tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan, bukan? Maka kita perlu bertobat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat menyengsarakan ini, para pemimpin dan seluruh warga gereja mesti sadar dan bertobat. Hancurkan kesombongan diri dan kekerasan hati. Milikilah kerendahan hati seperti Yesus. Semua unsur mesti berusaha untuk menata juga memulihkan tatanan bergereja atau berjemaat yang kacau dan rusak karena egoisme serta kekerasan hati para pemimpin maupun warga. Semua orang tanpa terkecuali mesti membaharui dan memberi diri untuk dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus masuk dan mengurapi setiap orang, para pemimpin juga para warga, agar dapat mengenal Tuhan maupun firman-Nya serta kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan akan memampukan para pemimpin dan warga gereja melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran dengan sepenuh hati, juga didorong oleh kasih yang tulus ikhlas serta tanpa pamrih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama.
kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman resmi. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan. Kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menegur dan mengajarkan kami semua untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan supaya dipulihkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan yang dikerjakan. Berdoa untuk GPIB di seluruh Indonesia, khususnya GPIB Manuel Tarakan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang kami kerjakan. Berdoa untuk Pendeta Retno dan keluarga, serta Pendeta Fani, kiranya Tuhan selalu memberkati tugas yang diemban oleh kedua pendeta ini. Berikan kesehatan yang baik, kesabaran, dan ketabahan. Biarlah dengan semua itu, tugas pelayanan berjalan lancar dan dikerjakan dengan penuh sukacita. Begitu juga kami berdoa untuk penatua diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, pegawai kantor gereja, serta vikaris. Kiranya Tuhan selalu memberkati tugas, fungsi, dan peran kami masing-masing. Bapa dalam surga, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, kami pertaruhkan dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka yang menjalankan roda pemerintahan di negara tercinta ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu kami rasakan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk TNI dan Polri yang terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Berkatilah mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk janda, duda, yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu menyertai mereka. Berdoa bagi yang sakit, kiranya disembuhkan. Bagi yang bimbang, kiranya teguhkan hati mereka. Bagi yang mulai malas beribadah, kiranya Tuhan ketuk hati mereka. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang mereka bisa beribadah. Berdoa bagi jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan berhari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan lengkapi sukacita mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kegiatan dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Biar itu semua berjalan lancar dan
sesuai dengan kehendak Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra-putranya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita beri secara bergantian. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti itu? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah kesalahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan hidup kembali. Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah Pelkat dapat dilihat dalam warta Jemaat. Persiapan ibadah. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter, PF, P1 hingga P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Perjamuan kudus. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Doa Sedunia pada hari Minggu tanggal 8
Oktober 2020, warga Sidi Jemaat diharapkan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Bagi warga Sidi Jemaat yang meminta pelayanan perjamuan kudus di rumah sakit karena sakit atau lansia, dapat menghubungi koordinator atau wakil koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat. Pelayanan sakramen perjamuan di rumah atau di rumah sakit dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Pemberkatan perkawinan telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan, Bapak Yohanes Paulus Adam dengan Ibu Frida Aprinda Adam, Sektor Kapernaum. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pada pukul 10.00 WITA bertempat di gedung gereja GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Demikianlah warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat, marilah kita berdiri. Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam pesan, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar segala makhluk. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jauhi dosa dan bertobatlah. Tetap semangat. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.